Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik mahasiswa ibu semuanya, khususnya mahasiswa yang mengikuti kuliah pengantar manajemen syariah. Video ini sengaja ibu buat untuk menambah referensi bagi mahasiswa pada mata kuliah pengantar manajemen syariah. Nah, ini adalah buku yang ibu tulis yang berjudul Manajemen Syariah Suatu Pengantar ya. Pada pertemuan kali ini ibu hanya akan membahas satu topik dari buku ini, yaitu pada bab satunya, yaitu konsep dasar manajemen syariah. Baik, teman-teman, ketika bicara tentang konsep dasar manajemen syariah, maka kita mesti tahu dulu manajemen itu secara etimologi apa atau secara bahasa artinya apa. Secara etimologi, manajemen itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur ya. Arti katanya adalah mengatur. Nah, secara terminologi, manajemen itu adalah suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, controlling dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Nah, tidak hanya itu, para tokoh juga banyak memberikan definisi terkait dengan pengertian manajemen. Di antaranya Jos Terry. Jos Terry mendefinisikan manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. Nah, ada tokoh lain yang juga memberikan definisi terkait dengan pengertian manajemen, yaitu James Toner. James Toner mengatakan manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu Henry Fayol mengartikan manajemen itu mengandung 5 gagasan utama, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Nah, menarik juga pengertian manajemen yang disampaikan oleh Mary Parker Follett. Mengartikan manajemen itu adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, ini menarik. Masih ada juga tokoh-tokoh lainnya, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas, maka pengertian manajemen dapat disimpulkan pada 3 arti. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Ini merujuk kepada pendapatnya Jos Terry bahwa manajemen itu adalah proses dari POAK, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling usaha-usaha dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, Stoner juga mengatakan hal yang sama bahwa manajemen itu dimulai dari proses kita merencanakan. Lalu setelah kita merencanakan, akan dilanjutkan dengan mengorganisasikan. Setelah mengorganisasikan, perencanaan dan pengorganisasian itu harus dilaksanakan atau actuating. Nah, ketika sudah dilaksanakan, maka juga harus dilakukan pengawasan atau controlling, begitu ya. Nah, itu pengertian yang pertama. Yang kedua,
manajemen itu diartikan juga sebagai kolektivitas manusia. Ya, Henry Fayol mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu kumpulan orang yang bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah, karena ilmu manajemen itu tidak bisa lepas dari organisasi. Ya, dalam manajemen kita akan mengatur banyak orang untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Sehingga bicara manajemen, kita akan bicara tentang kolektivitas manusia. Akan ada banyak orang yang kita atur dalam ilmu manajemen tersebut. Nah, yang ketiga, manajemen itu diartikan sebagai ilmu atau seni. Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen itu adalah kumpulan pengetahuan yang telah diorganisasikan secara sistematis dan telah diuji kebenarannya. Jadi manajemen ini adalah suatu keilmuan yang memang benar sudah teruji begitu ya. Nah, manajemen sebagai suatu seni seperti yang disampaikan oleh Mary Parker Valet di atas tadi, bahwa seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain ya. Ketika nanti teman-teman akan menjadi manajer, akan menjadi pimpinan dalam suatu perusahaan, akan membagi tugas kepada bawahan atau rekan kerjanya ya. Nah, memerintah orang, memberikan tugas kepada orang lain meskipun itu bawahan kita sendiri, itu butuh seni ya. Seni memanajemen suatu organisasi antara si A dan si B itu akan berbeda ya. Nah, itu ada ilmunya yang nanti akan kita pelajari, seni yang bagaimana yang bisa kita gunakan untuk mengatur orang lain dalam mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Itu 3 arti manajemen. Nah, sekarang kita masuk kepada manajemen syariah ya. Manajemen syariah adalah manajemen yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah ya, berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, manajemen itu disebut dengan kata al-idarah ya, atau dalam Al-Quran disebut derivasinya dengan kata takbir yang artinya penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan terkait dengan manajemen ini bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan ya. Nah, itqan yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah mengerjakan sesuatu secara tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Nah, bisa kita artikan bahwa manajemen itu secara syariah berarti mengatur sesuatu supaya dilakukan secara baik, secara tepat, dan juga secara terarah begitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin bahwa manajemen itu adalah bagian dari syariat Islam. Kita sama tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang komprehensif ya. Islam ini merupakan the way of life ya. Apapun aturan kehidupan itu ada di dalam Islam, termasuk juga terkait dengan aturan manajemen ya. Misal di dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan dalam surah Al-Sajdah ayat 5 yang artinya dialah yang mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini diantara salah satu ayat yang berbicara tentang manajemen, dan juga ada ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran yang berbicara terkait dengan manajemen ya. Nah, ada prinsip umum dalam manajemen. Yang pertama itu adalah kejujuran. Manajemen syariah itu sangat menjunjung tinggi kejujuran
ya. Yang kedua itu adalah komunikatif atau tablik, ya. Tablik artinya apa? Bahwa kita harus menyampaikan, mengkomunikasikan. Ada ilmu komunikasi, ada teknik komunikasi yang harus kita pelajari dalam ilmu manajemen. Selanjutnya adalah harus amanah dan bertanggung jawab. Amanah terhadap apa? Terhadap tugas yang sudah kita emban, ya. Nah, yang keempat, kita harus cerdas, menggunakan kecerdasan dan pemikiran. Karena butuh kecerdasan, maka kita mesti tahu, mesti belajar terkait dengan ilmu manajemen itu sendiri, ya. Nah, prinsip manajemen syariah dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, di dalam Al-Quran sebenarnya Allah sudah menjelaskan bahwa pertama, Allah menjelaskan agar kita menegakkan kebenaran dan menjauhi kemungkaran. Begitu ya. Dalam Quran surah Ali Imran, Allah menyampaikan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan dalam ayat lain juga Allah sudah menyampaikan. Yang kedua itu menegakkan keadilan. Keadilan ini merupakan pondasi dari Islam. Ekonomi Islam, ekonomi syariah yang ingin dituju adalah keadilan. Maka dalam manajemen, prinsip yang harus dipakai juga adalah menegakkan keadilan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah musyawarah, ya. Melakukan musyawarah, menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut, lalu melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu. Nah, yang keempat, yang berikutnya adalah profesionalisme, ya. Dalam bekerja kita harus mengedepankan profesionalisme. Nah, itu dia terkait dengan prinsip. Selanjutnya fungsi-fungsi manajemen syariah, ya. Fungsi manajemen syariah itu yang kita kenal tadi adalah POAK. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan. Pada perencanaan ini satu hal yang mesti teman-teman pahami bahwa gagal dalam perencanaan berarti Anda sudah merencanakan kegagalan. Nah, begitu pentingnya suatu proses perencanaan dalam ilmu manajemen, ya. Kalau kita merencanakan sesuatu yang baik, maka kita akan dapatkan yang baik. Kalau kita merencanakan sesuatu yang buruk, maka kita akan dapatkan sesuatu yang buruk. Kalau kita tidak rencanakan suatu pekerjaan secara teliti, maka yakinlah bahwa kita tidak akan mendapatkan itu secara baik, begitu ya. Nah, lalu yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Kita mesti mengatur. Sayyidina Ali mengatakan bahwa al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu binizamin. Bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan mampu dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Nah, ini pentingnya pengorganisasian, bahwa meskipun kita melakukan berbuat kebaikan, tapi jika kebaikan itu tidak terorganisir dengan baik, maka akan bisa dikalahkan oleh kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk mengorganisir kebaikan-kebaikan itu. Apapun jenisnya kebaikan itu perlu diorganisir dengan baik. Nah, pelaksanaan. Kalau sudah direncanakan, sudah diorganisasikan, wajib untuk dilaksanakan, ya. Karena segala sesuatu yang sudah direncanakan tapi tanpa action itu sama aja dengan nothing, ya. Tidak ada sesuatu, jadi harus action. Nah, jika sudah action, perlu teman-teman melakukan controlling atau pengawasan. Pengawasan ini tujuannya untuk apa? Untuk melihat yang kita laksanakan ini sudah sesuai dengan planning atau belum. Kalau belum, ada yang mesti kita perbaiki, kita evaluasi, maka disinilah letaknya fungsi controlling tersebut. Nah, ini saja materi kita terkait dengan konsep dasar manajemen syariah. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Mahasiswa boleh
komentar pada postingan ini, atau mahasiswa boleh kontak Ibu secara langsung untuk kita mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan konsep dasar manajemen syariah. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.